Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 31 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah jaminan bagi kami umat manusia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka jaminan hidup kekal menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Jaminan Umat Manusia. Ayat inti terdapat di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kemudian pintu gerbang kota Allah terbuka lebar, dan kumpulan malaikat melewati gerbang-gerbang itu diiringi musik yang menggembirakan. Di sana ada tahta, dan di sekelilingnya ada pelangi perjanjian. Di sana ada kerub dan serafim. Para panglima pasukan malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak jatuh berkumpul. Sidang surgawi yang di hadapannya Lucifer telah menuduh Allah dan anaknya, wakil-wakil dari wilayah-wilayah yang tidak berdosa, yang di atasnya setan telah berpikir untuk membangun kekuasaannya, semuanya ada di sana untuk menyambut Sang Penebus. Mereka ingin merayakan kemenangannya dan memuliakan Raja mereka. Tetapi Dia melambaikan tangan kepada mereka, belum saatnya. Dia sekarang tidak dapat menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan. Dia masuk ke hadirat Bapanya. Dia menunjuk ke kepalanya yang terluka, lambung yang tertusuk, kaki yang terluka. Dia mengangkat tangannya yang memiliki bekas paku. Dia menunjuk ke tanda-tanda kemenangannya. Dia mempersembahkan kepada Allah berkas unjukan mereka yang dibangkitkan bersamanya sebagai wakil dari kumpulan besar orang yang akan bangkit dari kubur pada kedatangannya yang kedua. Dia mendekati Bapa yang bersamanya ada sukacita atas satu orang berdosa yang bertobat, yang bersukacita atas satu orang dengan nyanyian. Sebelum dasar-dasar bumi diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus pria dan wanita jika mereka dikalahkan oleh setan. Mereka telah saling menjabat tangan dalam sebuah janji hikmat bahwa Kristus akan menjadi jaminan umat manusia. Janji ini telah digenapi Kristus. Ketika di atas salib Dia berseru, "Sudah selesai." Dia berbicara kepada Bapa. Perjanjian itu sepenuhnya dilaksanakan. Sekarang Dia menyatakan, "Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu terpenuhi, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku." Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 17 ayat 24. Suara Allah terdengar menyatakan bahwa keadilan telah terpenuhi. Setan dikalahkan.
umat Kristus yang bekerja keras dan berjuang di bumi, diterima di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 6. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 833 dan 834. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertama-tama, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa dan Anak-Nya yang telah memimpin dan menuntun kita hari demi hari sejak hari pertama tahun 2024 hingga pada akhirnya kita tiba di hari terakhir di tahun 2024 ini. Sungguh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, dan sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pembaca renungan pagi dari dalam dan dari luar negeri yang dengan setia dari waktu ke waktu mendedikasikan penata layanannya untuk mengabarkan firman Tuhan bersama kami. Sungguh suatu sukacita kita boleh bekerja sama dalam mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Semoga di tahun 2025 nanti kita masih dapat melanjutkan kerjasama yang baik tersebut. Bila mana ada dari para pemirsa yang rindu bergabung untuk membaca renungan pagi, boleh mengirimkan email kepada kami. Alamat email kami cantumkan pada kotak deskripsi di bagian bawah. Dan terlebih kepada para pemirsa kami yang dengan setia mengikuti pekabaran demi pekabaran, serta banyak memberikan masukan dan perbaikan, agar siaran renungan pagi semakin baik, kami ucapkan banyak terima kasih. Namun, perjalanan masih terbentang di depan kita. Karenanya, marilah kita saling mendoakan agar Roh Kristus pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kita boleh kabarkan kebenaran demi kebenaran hanya oleh karena kuasa Yesus. Sebagai informasi, untuk renungan pagi tahun 2025, kami akan menggunakan buku Christ Triumphant. Bila mana ada hal-hal yang kurang nyaman dalam pelayanan tahun 2024 ini, kami mohon maaf. Doakan agar di tahun yang baru nanti, pelayanan kami semakin lebih baik. Sekali lagi, terima kasih saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Renungan pagi hari ini dikutip dari buku The Desire of Ages, yang menurut Gereja Advent yang sekarang ini sebagai dasar beralihnya keyakinan Gereja Advent dari non-trinitas menjadi trinitas. Tetapi perhatikan, dalam buku The Desire of Ages halaman 834 paragraf 2 dikatakan, sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabat tangan dalam janji yang penuh khidmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Hanya dua oknum ilahi yang membuat suatu perjanjian, yaitu Allah Bapa dan Anak-Nya, untuk menebus manusia, dan karenanya hanya dua oknum ilahi yang berjabat tangan, yaitu Bapa dan Anak-Nya. Mengapa hanya dua yang bersatu dalam sebuah perjanjian? Karena hanya dua yang merancang rencana keselamatan. Science of the Times tanggal 17 Juni tahun 1903 paragraf 2 berkata, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Berapa makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan? Hanya dua. Perhatikan, tahun artikel ini dicetak adalah tahun 1903 atau sekitar 5 tahun sesudah buku The Desire of Ages diterbitkan. Dan dengan jelas, Nya White menyatakan bahwa hanya Bapa dan Anak-Nya yang merancang rencana keselamatan. Kemudian di tahun 1906, Nyonya White menuliskan, dalam The Review and Herald tanggal 13 September tahun 1906 paragraf 4. Sebelum kejatuhan manusia, Anak Allah
telah bersatu dengan Bapanya dalam meletakkan rencana keselamatan. Jelas dan semakin jelas bahwa Nyonya White tidak berubah. Dia tetap non-trinitas. Berulang-ulang, Nyonya White menyatakan bahwa hanya dua makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Selanjutnya, setahun setelah buku The Desire of Ages terbit, Nyonya White menuliskan manuskrip berikut ini. Manuskrip 16A tahun 1899 paragraf 13 yang berbunyi, rencana penebusan diatur dalam permufakatan antara Bapa dan Anak. Saudaraku dalam Tuhan, hanya dua makhluk ilahi yang membuat rencana keselamatan, dan itulah sebabnya hanya dua makhluk ilahi yang bersatu dalam suatu perjanjian dan berjabat tangan. Dan hasil dari permufakatan tersebut adalah Yesus Anak Allah menjadi jaminan bagi umat manusia. Dan jaminan ini telah digenapi. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 383 paragraf 4. Janji ini telah digenapi Kristus. Ketika di atas salib dia berseru, sudah selesai. Dia berbicara kepada Bapa. Perjanjian itu telah sepenuhnya dilaksanakan. Sekarang dia menyatakan, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jika keadilan-Mu terpenuhi, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 19 ayat 30 dan Yohanes 17 ayat 24. Mengapa Yesus hanya berbicara kepada Bapanya saat dia menyatakan sudah selesai? Karena hanya Bapa dan Anaknya yang merancang rencana keselamatan, dan rencana tersebut sudah diselesaikan saat Yesus mati di kayu salib. Serta rencana keselamatan itu adalah kehendak Allah Bapa. Yesus telah menyelesaikan kehendak Bapanya. Dan sebagai bukti kemenangan Yesus, renungan hari ini menyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 383 paragraf 4. Dia, yaitu Yesus, menunjuk ke tanda-tanda kemenangannya. Dia mempersembahkan kepada Allah berkas unjukan. Mereka yang dibangkitkan bersamanya sebagai wakil dari kumpulan besar orang yang akan bangkit dari kubur pada kedatangannya yang kedua. Dia mendekati Bapa yang bersamanya ada sukacita atas satu orang berdosa yang bertobat, yang bersukacita atas satu orang dengan nyanyian. Inilah bukti-bukti sejati bahwa Yesuslah jaminan bagi kita umat manusia. Saat Yesus bangkit, ada orang-orang kudus yang turut bangkit. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah jaminan kebangkitan bagi mereka yang mati dalam Yesus. Karenanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan ayat 16. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah, ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus bukan bangkit sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh banyak pendeta dalam gereja Advent yang sekarang ini. Tetapi yang benar adalah Yesus dibangkitkan, dan yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Mengapa kebenaran tentang kebangkitan ini penting sekali bagi kita? Sebab inilah jaminan bagi kita yang hidup atau mati dalam Yesus. Sebagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita yang mati dalam Yesus akan menerima kebangkitan saat Yesus datang kedua kali nanti. Sebab demikianlah kerinduan Yesus, agar kita bersama-sama dengan Dia. Yohanes 17 ayat 24 berkata, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan doa Yesus ini telah digenapi. Bapa telah menjawab. Pertanyaannya adalah, adakah kita percaya dan rindu untuk tinggal bersama Yesus? Adakah kita mengasihi Yesus? Biarlah kita rindu untuk tinggal bersama Yesus, sebab jaminan kita telah tersedia dan terbukti. Karenanya, tinggallah dalam Yesus dan Yesus dalam kita, sebab itulah jaminan pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan vital pada pagi hari ini. Yesuslah satu-satunya jaminan bagi kami. Jaminan untuk menerima pengampunan akan dosa, sebab Dia telah mati di kayu salib untuk menjadi korban pendamaian bagi kami, sehingga kami dapat dipersatukan kembali dengan Engkau, ya Bapa. Dan Dia juga adalah jaminan untuk kami menerima kebangkitan saat Yesus datang kedua kali nanti, asal kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam kami, maka jaminan pengharapan akan kemuliaan, yaitu jaminan untuk menerima keselamatan saat Yesus datang kedua kali, dapat menjadi bagian kami. Dan kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebagaimana bersiap untuk memasuki tahun baru nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.